Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di video kali ini, edisi video tanggal 14 Agustus 2023, di hari Senin ya, saya mau sharing saham LPPF atau Matahari Department Store Tbk. Nah, di video saya sebelumnya ada teman-teman viewers atau subscriber yang komen ya, LPPF gimana Om ya, itu ya, di video itu ada yang komen seperti itu, minta dibahas LPPF. Terima kasih akun Pak Yetrinaldo ya. Coba kita bahas di video kali ini tentang saham LPPF ya, Matahari Department Store. Dan di channel saya juga sempat saya upload sebelumnya pembahasan tentang saham LPPF yang lebih komprehensif teman-teman. Dan di video saya tersebut yang saya upload sekitar bulan April, tanggal 11 April 2023, saya kasih judul bahwa saham LPPF laba meroket di kuartal 2 dan 4. Cermati polanya. Kemudian dividen LPPF Matahari Department Store. Nah, di video tersebut intinya ada analisis bahwa laba di kuartal 2 akan tinggi ya, dan juga di kuartal 4, dan terbukti teman-teman kuartal 2 2023 laba LPPF sangat tinggi ya, melejit ya. Nanti kita akan lihat, dan ada hal apa yang terbaru di kinerja LPPF nanti kita juga akan bahas, serta bagaimana prospeknya dari LPPF ini teman-teman. Oke, langsung saja kita melihat kinerja kuartal 2 dari Matahari Department Store ya, atau LPPF. Oke, kita lihat dari tabel rangkuman EPS di sebelah kiri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masih sesuai pola tahun-tahun sebelumnya ya, di mana EPS dari LPPF ini untuk kuartal 2-nya melejit ya. Kita lihat di kuartal 2 2021, 2022, dan terakhir yang baru saja rilis di kuartal 2 2023, labanya sangat tinggi ya. Kemungkinan dipengaruhi karena adanya peningkatan penjualan bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri ya, di mana Lebaran atau Idul Fitri terjadi di kuartal 2 ya, dan penjualannya pun otomatis naik. Oke, kemudian poin berikutnya adalah semester 1 2023 jika dibandingkan dengan semester 1 2022, angkanya 301 berbanding dengan 349 ya. Ternyata masih lebih besar laba semester 1 2022 ya. Nah, bisakah nanti laba 2023 akan lebih besar dari 2022? Ini tentunya tantangan yang cukup besar ya untuk LPPF bisa meningkatkan pendapatannya atau meningkatkan labanya sehingga bertumbuh di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kita lanjutkan, jika kita ngomong dividen dari LPPF ini sangat besar ya, yieldnya mencapai 20% lebih dengan harga saat ini dibandingkan dengan dividen per share yang dibagikan saat itu ya. Dividennya 525 dibagi dengan harganya 2.600 ya, jadi di atas 20%. Kemudian kira-kira dividen untuk tahun ini yang dibagikan tahun depan berapa, kita akan prediksi atau kita akan hitung ya. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi pesimis. Kita pakai dividen payout ratio sama dengan tahun ini ya, 89,74%. Lalu, nah ini dia untuk EPS-nya. EPS-nya kita anggap saja di semester 2 2023 ini akan turun ya EPS-nya. Jadi laba semester 2 kita asumsikan tidak sebagus laba semester 1. Maka jika semester 1 labanya 301, EPS-nya 301. Nah, di semester 2 kita masukkan saja perkiraan EPS sebesar 150. Sehingga total EPS 2023 katakanlah 451 ya. Nah, dengan angka EPS itu dan harga sahamnya saat ini 2.600, maka dividen yield yang akan dibagikan sebesar 15,56% ya, masih sangat besar teman-teman. Kemudian dengan asumsi yang lebih optimis, saya pakai di sini total EPS-nya sesuai EPS semester 1 yang disetahunkan ya, yang menghasilkan angka EPS total 605. Nah, dengan EPS 605 ini apabila tercapai EPS-nya dan payout ratio dari dividennya adalah 89,74, maka
besaran yield dividen yang akan diterima oleh investor yang memegang saham LPPF sampai dengan kumdit di tahun depan ya, itu besarnya adalah 20,88%. Sangat besar teman-teman untuk sektor retail ya, tergolong sangat besar. Lalu kita lihat PBV-nya minus ya, merah warnanya karena memang ternyata ekuitas dari LPPF ini dari Matahari Department Store ini menunjukkan minus ya untuk laporan keuangan terakhir yang dirilis di kuartal 2 2023. Maka ROE-nya juga minus dan DER-nya pun juga minus karena ekuitasnya minus tadi teman-teman. Kita lihat ke laporan keuangan kuartal 2-nya sekarang. Kita lihat dari atas, kita bandingkan antara semester 1 2023 dengan 2022 ya. Untuk angka penjualan dan pendapatan usaha 3,8 triliun ini sedikit naik dibandingkan dengan semester 1 tahun kemarin ya. Jadi ada peningkatan penjualan, kemudian dari segi beban pokok penjualan ada peningkatan juga ya, meningkat sekitar 50-an miliar ya beban pokok penjualannya. Masih tergolong proporsional ya antara kenaikan pendapatan dan juga kenaikan beban. Jadi tidak ada hal yang mencolok di sini. Kemudian laba brutonya ini masih ada peningkatan ya, sampai dengan laba bruto masih oke, tidak masalah. Kemudian beban penjualan naik sedikit, masih oke. Kemudian beban umum dan administrasi juga demikian, nggak masalah. Langsung saja mungkin hal yang mencolok dari angka-angka ini adalah keuntungan atau kerugian lainnya ya, di mana di tahun 2022 131 miliar ada penghasilan lainnya ya, keuntungan lainnya, sementara di 2023 justru ada kerugian. Nah teman-teman bisa cermati lagi itu berasal dari mana ya. Kemudian laba di semester 1 2023 683 miliar. Labanya menurun teman-teman ya, laba bersihnya menurun dibandingkan dengan semester 1 tahun kemarin. Jika tahun kemarin 900-an miliar, tahun ini semester 1 hanya 683 ya, turunnya sekitar 50% untuk laba bersihnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan komponen neracanya teman-teman, karena ada hal yang sangat harus diperhatikan, terutama dengan ekuitasnya yang minus ya. Namun kita lihat dulu posisi harganya. Ini kita flashback di harga LPPF saat pandemi 2020, harganya itu sampai menyentuh di level terendahnya di 800-an teman-teman, di 865 di 10 November ya. Nah harga sahamnya saat ini di 2.600, di rentang 1 tahun terakhir ini adalah harga terendah teman-teman ya, harga terendah saham LPPF dalam 1 tahun terakhir. Nah buat teman-teman yang belum punya sahamnya, mungkin bisa dipertimbangkan apakah akan masuk sekarang ataukah menunggu sideways yang lebih lama ya, artinya terkonfirmasi bahwa harga saat ini adalah area-area support dari saham LPPF ini ya. Bisa di wait and see dulu apakah di harga ini sudah cukup kuat supportnya ataukah masih akan turun, karena memang secara grafik ini masih downtrend teman-teman ya, kalau teman-teman lihat secara teknikalnya. Dan penurunan ini terus-menerus terjadi ya, sampai minus 86% sejak exit dividennya di bulan April lalu ya. Tentunya dengan selisih harga yang sangat jauh tersebut mencapai minus 86% dari saat pembagian dividen, ini juga ada ruang untuk pantulan harganya kembali ke atas. Jadi ruang untuk upside-nya juga besar teman-teman ya. Di sini tersimpan potensi untuk profit yang sangat besar, bisa bagger bahkan ya. Namun juga tentunya dengan resiko yang besar teman-teman ya. Ada risk reward-nya sama-sama besar ini, terutama untuk faktor resikonya karena adanya ekuitas yang minus tadi ya. Jadi antara aset dikurangi dengan kewajiban atau hutangnya, masih lebih besar hutangnya sehingga ekuitasnya minus. Mungkin itu resiko terbesarnya ya. Sementara
rewardnya atau potensi profitnya sangat besar, terutama jika kita kembali ke bahwa kondisi harga saham pasti selalu ada pantulan yang ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun selama perusahaan tersebut masih beroperasi ya, dan perusahaannya masih bisa menghasilkan laba. Oke, dan isu terkini ada kenaikan biaya sewa mall teman-teman ya, kurang lebih setara inflasi di sekitar 5%-an untuk biaya sewa mall mereka, kemudian ekuitasnya minus seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ekuitasnya minus? Tentunya dari kenaikan kewajiban ya atau utang. Kita lihat di neracanya yang semester 1 2023 ini, di sini muncul angka utang bank jangka pendek teman-teman sebesar 1,15 triliun. Seperti yang saya kasih tanda panah warna biru ya, tanda panah warna biru di sebelah atas. 1,15 triliun angka hutang yang muncul di semester ini, di mana di tahun sebelumnya tidak ada. Kemudian selain itu juga sebetulnya perusahaan masih memiliki saldo laba ditahan yang sangat besar ya, 3,3 triliun. Walaupun angka ini sudah berkurang dibandingkan dengan tahun lalu, di mana angka tahun lalu mencapai 4,2 triliun. Namun seenggak-enggaknya masih ada dana yang mudah untuk digunakan jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan pendanaan secara cepat ya teman-teman ya. Nah, di bagian paling bawah tanda panah merah sebelah kiri paling bawah ya, itu menunjukkan minus ekuitasnya sebesar 160 miliar rupiah. Dan jika kita melihat minus ekuitas 160 miliar tersebut masih lebih kecil ya dibandingkan dengan laba semester 1, di mana laba semester 1 adalah 683 miliar, sedangkan minus ekuitasnya 160. Jadi sebetulnya dari kemampuan perusahaan untuk mencetak laba ini masih lebih besar dibandingkan dengan besaran minus ekuitasnya ya. Artinya selama perusahaan operasionalnya masih bagus, Matahari ini masih jualannya masih kenceng ya, maka di akhir tahun nanti ya ekuitas yang minus ini akan ketutup lah ya dari laba mereka ya. Ini kalau semuanya atau operasional dari Matahari Department Store ini berjalan dengan bagus ya dari segi penjualan mereka. Oke teman-teman, itu kira-kira ya pembahasan kali ini tentang saham Matahari Department Store atau LPPF ya. Yang jelas mungkin di bagian akhir video ini kesimpulannya adalah ada ruang untuk pembalikan harga yang sangat lebar ya, sampai dengan 80% lebih, bahkan bisa breaker ya, bisa mencapai 2 kali lipatnya jika harganya kembali ke 4.800-an ya, seperti saat momen-momen pembagian dividen. Dan isu negatifnya tentu saja ekuitas yang minus, walaupun sebetulnya minusnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan skala usahanya. Dengan keuntungan atau laba di 1 semester saja, minus ekuitas tersebut sebetulnya bisa ditutupi teman-teman ya. Mungkin itu ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Kalau teman-teman ada opini lain silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan menjawab teman-teman yang kemarin bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.